Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah dari Bogor, Buya. Buya, saya mau bertanya. Saya kerja di bengkel pengelasan dan ada barang-barang bekas di sana. Kemudian saya manfaatkan atau saya jual tanpa sepengetahuan pimpinan saya. Bagaimana hukum barang dan hasil uang yang saya dapat itu, Buya? Terima kasih, Buya. Yang mahal pada dirimu dan diri kita semua adalah amanah, mengemban amanat. Kita sering mungkin menghujat kisah, menghujat koruptor mungkin. Kenapa seorang koruptor menjadi koruptor? Karena sudah tidak amanat, kan begitu. Akan tapi yang namanya korupsi itu tidak serta-merta, wong dia jadi pejabat juga tidak serta-merta kok. Jadi ketidakamanatan itu berkembang dari kecil, memang tidak membiasakan amanat. Maka di saat jadi pejabat pun dia akhirnya mengambil duit negara. Itu di saat jadi pejabat. Kalau jadi ustadz pun duit pondok itu yang dipotong. Hati-hati, permasalahannya adalah nggak amanat. Maka membiasakan amanat itu dari kecil, dari sedikit itu, dari kecil itu perlu membangun, membiasakan anak kita untuk amanat. Pastikan, wahai anakku, selagi bukan milikmu jangan kau ambil. Ada jarum jatuh di pinggir jalan. Ma, ini jarum bagus. Nah, bukan milikmu, jangan kau ambil. Tapi ibu yang bodoh mengatakan, ambil nak, nggak ada yang punya. Oh, selagi tidak ada yang punya langsung diambil ya. Akhirnya di mana-mana nggak ada yang punya ini, nggak ada yang punya ini. Amanat, urusan halal haram. Jadi koruptor besar ya berangkatnya dari ya kecil-kecil begitu. Waktu mungkin jadi ketua OSIS sering motong sedikit-sedikit wajib dari ketua OSIS dia. Ketua OSIS waktu sekolah. Dia sudah berbohong, memasukkan uang begini dipotong pelan-pelan, nggak ada yang tahu karena dia cerdas, motongnya halus. Dia merusak hatinya sudah sifat itu. Di saat dia punya jabatannya kecil, yo, korupsinya sudah lama sebetulnya. Hanya karena kecil-kecil nggak kelihatan, giliran gede kena KPK misalnya. Itu kan masih lumayan. Jadi kalau koruptor dari kaum pejabat itu masih aman, ada yang mengawal, ada yang ngontrol, itu KPK. Tapi kalau koruptornya kelas ustadz misalnya, duit pondok nggak jadi anting istri, gaun istri, DN pakai keliling seenak sendiri, ustadz pengkhianat kan ada juga demikian. Itu sebetulnya ini buahnya, benihnya dulu di saat kecil. Maka jangan remehkan amanat, biarpun kecil ya akan gede nanti. Kalau orang sudah tidak bisa diberi amanat dari yang kecil, apalagi yang gede. Yang kecil saja nggak bisa jaga dia. Kecil itu nggak terlalu penting-penting amat bagi kita. Apa sih artinya sepotong besi waktu saya ngelas? Nggak ada artinya. Saya kumpulin ya paling dapat 10.000, 15.000. Kalau yang kecil saja, saya ingat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Kalau kau menahan diri dari yang kecil saja nggak bisa, bagaimana kalau yang ditawarkan kepadamu yang gede? Ayo. Kau menahan diri haram yang kecil-kecil saja nggak bisa, jangan remehkan. Oh, cuma kecil, kebalikannya bahaya. Jangan malah, oh, cuma kecil. Justru ini loh, dari yang kecil saja, jika engkau tidak bisa menahan, yang gede pun kau bakal tidak akan bisa menahan. Kau akan dibeli oleh orang nanti. Dari kecil, keharaman yang kecil, masih ingat betul saya nasihat itu. Sederhana kalimat nasihat dulu. Nasihat kecil, haram yang kecil. Maka jangan remehkan, oh cuma kecil saja. Oh dari ini loh, dari kecil ini. Kecil saja kalau kita tidak bisa menahan, yang gede nggak bisa. Makanya Anda kerja di bengkel, semua potongan-potongan besi bukan milik Anda, miliknya yang punya bengkel. Anda bekerja jadi tukang di sebuah tempat, ada mungkin karung semen, potongan besi, apalagi macam-macam. Itu bukan milik Anda itu. Anda bekerja. Kalau Anda ingin mengambil, minta izin potongan besi di mana tadi? Di bengkel ya. Anda bilang, "Bos, ini kan rongsok, Bos. Boleh enggak saya ambil?" Harus ngomong. Itu pun harus benar, jangan Anda tidak rongsok, Anda rongsok-rongsokkan, lihat juga. Ini belum rongsok amat sih, cuman biarin rongsok lah. Nanti kan bisa bawa pulang nih. Jahat tuh halus. Sudah diizinkan rongsoknya, ada jahat lagi, amanatnya nggak ada lagi. Memang dasarnya pencuri dia, pencuri halus dia. Diizinkan sama bosnya, ya sudah, yang nggak berguna, boleh kamu bawa pulang, kau jual ya. Iya bos. Akhirnya Pak, setannya berbisik, ini nggak berguna, padahal masih bisa dipakai. Akhirnya banyak yang dijadikan tidak berguna. Maka paling enak ditutup, jangan diizinkan yang demikian itu, bahaya sekali, akan berkembang.
Sebab memupuk orang untuk berbuat jahat. Kerja-kerja sudah seperti itu. Maka tidak diperdengarkan. Maka uang Anda yang Anda mengambil itu haram. Bengkel tadi. Dan kasihan ya. Sudah kerjanya gajinya tidak seberapa. Dicampur dengan yang haram. Dan itu tidak bakat orang menjadi orang kaya. Jadi pembantu rumah tangga saja belanja itu bohong. Jadi pembantu rumah tangga belanja kangkung harga 200 diceritakan 500. Ini kan termasuk halus ini. Baru jadi pembantu. Kalau sudah jadi pejabat, gede lagi itu. Nanti banyak banyak kwitansi buatan itu nanti. Jadi ustadz juga sama, bohong itu nanti. Karena permasalahan hilang amanat, maka dari itu amanat. Selagi bukan milik Anda, tidak boleh Anda mengambilnya. Kalau Anda menginginkannya, bilang, bos, ini loh barangnya, boleh diambil tidak oleh saya? Oh boleh, ambil. Tapi kalau Anda mengambil sendiri hukumnya haram, tidak diperkenankan. Biarpun memang menurut Anda memang tidak berguna, akan tapi lihat. Bisa saja bosnya punya ide lain akan dikumpulkan barang-barang tidak berguna untuk sesuatu yang berguna Anda tidak mengerti. Jadi Anda bekerja di bengkel mengambil-ngambil semacam itu hukumnya adalah haram dan itu bukan milik Anda, tidak diperkenankan karena Anda mengambil miliknya orang. Kalau Anda ingin mengambil harus Anda minta izin agar dihalalkan oleh beliau. Selesai. Bukan saja urusan bengkel, ada orang bekerja di mana? Apakah dia itu kerja aja pembantu rumah tangga, tukang di tempatnya seorang, besinya dipotongin bawa pulang, seng potongin bawa pulang, ini ambil oleh semuanya. Kalau kerja murni utuh. Permasalahan adalah amanat. Jika amanat ini sudah tidak kau jaga, maka ketahuilah terus akan menjadi penyakit di dalam hatimu. Penyakit nggak bisa jaga amanat. Amanatnya kecil kau ambil kecil, giliran dikasih amanat yang gede juga gede yang diambil karena permasalahannya hatimu rusak. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita. Amanat. Kalau sudah orang amanat, aman. Jadi apa saja dia pejabat yang jujur, tulus. Jadi ustadz yang benar. Jadi orang kaya nggak akan ngambil haknya orang lain. Jadi orang fakir pun fakir yang selamat. Semoga Allah mencukupi untuk kita semuanya. Baik, ini saja ya, nggak boleh semuanya. Hati-hati. Anda bekerja di sebuah tempat, Anda tidak boleh mengambil apapun. Kecuali memang sudah ada berita dari bosnya, itu boleh kau ambil, atau Anda minta izin secara khusus. Nggak boleh. Ini pagar kayak tidak guna, bawa pulang ke rumah, pasang di rumahnya pagar. Apalagi pagarnya bosnya, wah ini nggak bagus nih. Wah ini semuanya nggak bagus, kabel nggak bagus, ini nggak bagus. Kok enak banget nih. Giliran dia punya barang nggak bagus diambil sama dia pembantu juga rame juga. Kamu bawa? Abah, bos kan juga bawa. Mbak, ini kan bos kecil, ada bos gede, ada bos gede, ada bos kecil punya anak buah lagi. Ini bos kecil ini ngambil bekas-bekas dari bos gedenya. Lah bos kecil kan punya anak buahnya juga begitu marah sama anak buahnya. Kenapa kau bawa-bawa? Hah? Sama dong. Kan bos ngambil dari bos gede. Artinya permasalahan amanatnya saat ini harus dijaga. Yang jadi tukang tidak bisa amanat, dia akan kalau jadi orang kaya nggak akan amanat. Yang jadi pembantu tidak bisa amanat, yang jadi pegawai tidak bisa amanat, jadi pejabat juga tidak amanat. Jadi ustadz juga tidak amanat karena permasalahan adalah rusak jiwanya, rusak hatinya. Jadilah orang kaya yang amanat. Jadilah pejabat yang amanat. Di saat dirimu fakir, jadilah orang fakir yang amanat. Bekerja yang amanat sehingga harta yang rezeki atau imbalan yang engkau dapat adalah halal, bersih. Kalau bersih, halal, berkah, akan enak, nyaman dimakan oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.